Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang masih berkaitan dengan masalah salat, terutama kesalahan-kesalahan di dalam salat. Mengingat salat kita ini adalah suatu ibadah yang utama, ya, termasuk salah satu rukun Islam dan termasuk tiang agama, amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah SWT nanti pada hari kiamat. Maka perlu kita mempelajari secara tuntas tentang masalah salat yang benar. Jangan sampai kita salah dalam salat kita, ya, maka kita perlu banyak belajar tentang masalah salat ini, terutama merujuk kepada fatwa-fatwa ulama, pendapat-pendapat yang paling benar yang kita yakini. Hadirin sekalian, kemarin kita banyak bahas tentang masalah salat dan kesalahan-kesalahannya, terutama ketika kita berdiri salat. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa hal-hal yang berkaitan dengan masalah ruku'. Ya, masalah apa? Ruku'. Dikatakan di sini, apakah imam boleh menunggu makmum saat ruku'? Artinya ketika salat jamaah, imam menunggu ada suara langkah kaki, ya, sehingga dia melamahkan rukuknya. Dikatakan di sini sebagian orang datang ke masjid ketika imam sudah ruku', ya, mereka pun segera mengikuti jamaah tersebut agar dianggap mendapatkan rakaat. Dan itulah pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama, kalau ada makmum yang masbuk tapi masih bisa rukuk bersama imam, maka dianggap adraka rak'ah, dia mendapatkan satu rakaat. Dia bisa berdoa di rukuknya. Maka banyak orang bersegera ketika terlambat ikut rukuk bersama imam. Nah, imam terkadang memanjangkan agar makmum dapat rukuk. Imamnya Masya Allah rahim, yarham makmumin, menyayangi makmumnya, sampai seharusnya dia berdiri dia lamakan, ya, guna ikut. Nah, ini bagaimana hadirin sekalian? Dikatakan di sini oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Nabi memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua, dan itu sunnahnya Nabi begitu. Jangan sampai kebalik, rakaat kedua panjang, rakaat pertama pendek. Sunnahnya itu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kadang-kadang beliau memanjangkannya ketika rukuk, memanjangkannya sehingga tidak terdengar lagi langkah kaki yang masuk, maksudnya begitu. Artinya Nabi memang memberikan kesempatan. Kadang memanjangkan bacaannya, terkadang memanjangkan rukuknya. Seperti itu katanya Imam Qayyim. Ya, katanya Syekh bin Baz, bagaimana imam harus menunggu bila masih mendengar suara orang yang datang berlarian, dan kalau bisa ia dapat rukuk, terutama di tahiyat akhir, rakaat akhir, ya. Karena barang siapa yang mendapat bersama imam rakaat akhir, dia dapat lengkap bersama imam. Masalah dipermasalahkan adalah ketika rakaat akhir dia tidak mendapatkan, dalam keadaan imam sudah sujud.
Nah, ini tidak dianggap dapat bersama imam. Misalnya sholat Jumat, dia datang sudah terlambat dan datang mendapati imam lagi sujud rakaat kedua, maka tidak dianggap sebagai apa? Sholat Jumat dia. Tidak mendapatkan sholat Jumat. Dia harus sholat zuhur. Ya, dia naik sholat apa? Zuhur 4 rakaat. Karena dia tidak dianggap dapat rakaat bersama apa? Imam. Jadi terakhir dia dianggap bersama imam ketika sholat Jumat, dia datang di saat imam ruku rakaat terakhir. Dia dapat ruku, maka dia dianggap apa? Dapat rakaat Jumat. Sehingga dia tinggal nambah berapa? 1. Hadirin sekalian. Makanya orang itu ketika mendapatkan rakaat terakhir, kalau bisa dapat ruku, dianggap bersama imam. Seperti itu. Sehingga imam memanjangkan. Apakah boleh seperti ini? Katanya Syekh bin Baz, selama tidak mengganggu, tidak memberatkan makmum yang lainnya, tidak ada masalah. Jadi memanjangkannya enggak terlalu lama. Ketika sudah enggak ada kaki lagi, terdengar kaki, ya sudah. Dia takbir untuk i'tidal, qiyam. Ya, tapi kalau dianggap sudah lama, makmum sengaja, imam sengaja mungkin ya. Gitu. Ya, akhirnya memberatkan makmum yang lainnya. Ini tidak boleh. Ya, kalau dirasa cukup tidak memberatkan, tidak ada masalah, hadirin sekalian. Kemudian berikutnya, tidak tumakninah saat ruku, tidak tenang di saat apa? Ruku. Ya. Jadi di sini hadirin sekalian ada seorang sahabat namanya Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, saya lebih hafal tentang salat Rasul daripada kalian. Saya melihat beliau bila takbir memosisikan kedua tangannya sejajar dengan bahu. Takbir sejajar dengan apa? Bahu. Bila ruku menekankan kedua tangannya di lutut lalu meluruskan punggungnya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi memasuki masjid lalu seorang masuk dan salat. Nabi bersabda, "Idza kumta ila as-salah fakabbir, thumma iqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, thumma irka' hatta tatma'inna raki'an." Ini perintah kalau rukuk harus sempurna, hadirin sekalian. Nabi menasihati seseorang ketika masuk masjid, apabila kamu berdiri untuk salat, bertakbirlah lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran. Kemudian rukuklah dengan tumakninah. Ya, tumakninah ini maksudnya adalah meletakkan dua tangan di lutut, merenggangkan jari-jari tangan, meluruskan punggung, tenang, tidak bergerak. Ya, semua anggotanya betul-betul mapan pada posisinya, berdoa dengan tenang. Itulah tumakninah. Ya. Jadi suruh membaca ma tayassara ma'aka minal Qur'an, maksudnya ada para ulama mengatakan imam tidak harus misalnya membaca itu berurutan, tidak harus berurutan. Al-Baqarah, Ali Imran kemudian apa? Ada di masjid itu sampai khatam. Seperti itu. Ya, sampai apa? Khatam. Tapi melihat Quran. Nah, ini masalahnya. Kalau untuk sholat sunnah tidak apa-apa melihat mushaf Quran. Tapi kalau untuk sholat wajib tidak harus seperti itu. Tidak harus berurutan. Ya, Nabi membaca berurutan itu cuma surah mufassal. Misalnya juz amma, tidak apa-apa. Amma yatasaalun, kemudian wan nazi'ati gharqa, kemudian abasa wa tawalla. Ya, berurutan kalau mufassal. Tapi kalau mutawwal, tiwal, surat-surat panjang tidak harus berurutan. Kecuali kata para ulama, engkau baca di saat sendiri ketika sholat apa? Malam. Sebagaimana Nabi membaca berurutan Al-Baqarah, ya, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa berurutan. Tapi sholat apa? Sendiri. Tapi jangan di saat apa? Berjamaah. Dan tidak harus. Ya, imam membaca apa yang dia mudah. Kemudian makmum tidak boleh protes kepada imam. Ya imam, kamu seharusnya rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca ini. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena perintahnya itu iqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah di dalam Al-Qur'an. Mudahnya apa kamu baca? Baca. Ketika jadi imam yang hafal,
yang apa? Yang hafal. Ini menunjukkan dalam Al-Quran mudah, hadirin sekalian. Dalam Islam ini mudah. Nah itu kembali ke rukuk yang harus tumaknina. Ya, tumaknina itu seperti itu, bentuk-bentuk tubuh ini sempurna. Ya. Kemudian bolehkah membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud? Ya. Jadi di sini hadirin sekalian ada larangan memang. Kita tidak boleh membaca Al-Quran ketika kita rukuk maupun sujud. Berarti ada doa-doa khusus memang. Rasulullah SAW membuka tabir dan orang-orang berbaris di belakang Abu Bakar. Waktu itu Rasul lagi sakit di akhir kehidupannya, membuka tabir karena Rasul di rumah Aisyah. Nah Aisyah mepet dengan masjid memang. Ya dibuka tabir sudah kelihatan. Rasul melihat sahabat-sahabatnya berjamaah dipimpin oleh imam yaitu Abu Bakar yang disuruh. Ya. Kemudian beliau bersabda, ayuhan nas, innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwah illa ru'ya salihah yaraha al-muslim aw tura lahu ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Wahai manusia, sungguh tidak ada lagi kabar gembira kenabian kecuali mimpi yang benar dilihat oleh orang muslim, ya, atau diperlihatkan kepadanya. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk maupun sujud. Ya, jadi kalau misalnya kenabian sudah tidak ada dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, masih ada namanya mubasysyirat, yakni ru'yah mu'min fi manam. Mimpinya seorang mukmin, orang saleh, terkadang itu suatu tanda isyarat. Mimpinya orang apa? Yang saleh, karena itu bagian daripada mimpi kenabian. Hadirin sekalian, itu Nabi menjelaskan seperti itu. Dan kemudian Nabi mengatakan, ala inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Ketahuilah aku ini dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk maupun apa? Sujud. Ya, ini pendapat yang kuat hadirin sekalian. Pernah juga Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah melarangku membaca Al-Quran dalam kondisi rukuk dan sujud. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, dikarenakan beliau melarang bacaan Al-Quran dalam dua kondisi tersebut, beliau pun menyebutkan penggantinya yang disyariatkan bagi orang yang menginginkan. Beliau mengkhususkan rukuk untuk pengagungan Allah dan sujud untuk berdoa. Ya, jadi kalau kita sujud, nu'azzim Rabbana, kita mengagungkan Allah dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau kita sujud, kita berdoa dan meninggikan Allah dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Allah itu maha tinggi. Di saat kita sujud, sujud itu apa? Posisi manusia yang paling hina itu sujud. Kepala sama kaki sama. Ya kan? Kepala sama kaki itu sama, hina sekali. Maka tidak boleh sujud kecuali hanya kepada siapa? Allah. Nah kita di saat sujud, saat posisi yang hina, maka kita mengatakan bahwa Allah itu paling apa? Tinggi dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Ya, ini diantara doa-doa ketika kita rukuk dan sujud. Ada juga Rasulullah membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini diucapkan ketika Nabi sudah tua. Ada ungkapan wa bihamdika Allahumma firli. Apa maksudnya? Ya, maksud kamu, ya Allah ampunilah aku. Disuruh banyak minta apa? Ampun. Disuruh banyak istighfar kalau sudah tua. Nabi memperbanyak ini doanya. Ya, walaupun tidak harus nunggu tua istighfar itu. Tapi lebih-lebih kalau usianya sudah apa? Tua, supaya memperbanyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, dan membaca ketika rukuk dan sujud Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya.
Ada juga hadirin sekalian membaca surah ketika sujud dan ruku, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuh qudus rabbul malaikati warruh. Dibaca sujud dan ruku, boleh seperti itu. Ada dasarnya. Ya. Sedangkan seorang hamba ketika sujud banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa, terutama ketika solat sunnah. Kalau solat jamaah kan kita ikut imam. Kalau imam sudah takbir bangkit dari ruku, ya kita ikut bangkit dari sujud, kita ikut bangkit. Jangan imam sudah takbir dari sujud, ya doa terus sampai imam berdiri doa terus. Ya solat sendiri aja kalau gitu, nggak usah ngikuti imam. Ya, ini kalau bisa dibaca ketika sholat sendiri. Sholat sunnah, perbanyak itu doa. Kita haus doa, harus banyak berdoa kepada Allah. Dan di antara tanda marah Allah ketika seorang hamba tidak mau berdoa, sombong hamba ini. Ya, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang enggak minta kepada Allah, dia itu sombong. Allah itu marah. Hadirin sekalian, makanya kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Saat yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat sujud, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah perbanyak doa. Pertanyaannya, boleh enggak doa pakai Al-Qur'an tadi itu? Doa tapi diambil dari Al-Qur'an. Berarti kan membaca Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ayat apa hadis? Ayat. Boleh enggak kita baca doa ini? Kan sudah ada larangan termasuk ayat tadi itu. Nah, di sini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali karena ada hadisnya tadi. Karena itu doa bagian daripada ayat Al-Quran. Yang boleh dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi. Banyak Nabi misalnya mengajarkan kepada kita, Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatu wa sirrahu. Ya, Allah juga mengucapkan begini, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik. Kemudian boleh juga Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhir dan seterusnya. Itu boleh. Ya, lebih baik dari hadis Nabi. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak apa-apa. Di dalam sujud kita berdoa dari Al-Qur'an. Khusus doa, bukan bacaan ya. Bukan baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum dan seterusnya, atau qul huwallahu ahad. Tidak bisa. Kalau bentuk doa boleh, ada yang bolehkan seperti itu. Seperti yang mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini juga ada dalam Al-Qur'an. Tapi Aisyah mengganti, pintar Aisyah. Kalau saya rubah dengan lafaz Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kata Aisyah begitu. Bukan Rabbana tapi Allahumma atina. Sama juga Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kata Aisyah. Cuma kalau bisa kita menjauhi ayat-ayat dalam Al-Quran kita baca dalam sujud, karena Nabi tadi menjelaskan sesungguhnya aku dilarang di dalam sujud untuk membaca ayat Quran dan juga ruku. Ya, jadi kita baca doa-doa yang kita diajarkan oleh Rasulullah atau dari kita di dalam sujud. Hadirin sekalian, kita perlu sekarang ini banyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali musibah, fitnah, kita hidup di akhir zaman. Banyak fitnah, banyak musibah, banyak malapetaka, banyak gempa bumi, banyak gangster. Banyak gangster di Surabaya, banyak kejahatan. Perlu doa.
terutama zikir pagi dan petang. Berbuat baik, sedekahus sir, bersedekah secara rahasia ikhlas. Tudfi'u ghadab Rabb, akan menghilangkan kemarahan Allah. Ibarat seseorang tawanan, kata Nabi, mau dipancung ini, dia sedekah sehingga enggak jadi dipancung. Ya seperti itu, dilepaskan. Ya berbuat baik kepada manusia apapun, walaupun senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Ya, kemudian apa lagi? Amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Membantu membawakan sedekah. Kata Nabi, sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su wal afat wal halakat. Orang yang banyak berbuat baik di dunia maka terpelihara dari hal-hal yang buruk, kehancuran, hal-hal yang enggak wajar, musibah-musibah. Perbanyak berbuat kebaikan. Hadirin sekalian, sana'i'ul ma'ruf, yani sani'ul ma'ruf yaqi masari' as-su'. Ya, orang yang suka berbuat baik akan terhindar dari malapetaka. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazal al-bala illa bi dhanbin. Enggak turun musibah kecuali ada dosa di situ. Ada dosa. Kurang berbuat baik. Maka Islam berikan kepada kita ilmu, hadirin sekalian. Suruh banyak belajar supaya tidak menjadi orang awam. Orang awam ini orang yang banyak enggak ngerti agama sehingga cenderung berbuat dosa. Makanya daerah-daerah yang banyak orang awamnya sangat riskan kena musibah. Ya, sangat sering kena musibah orang-orang awam. Orang awam ini enggak faham syirik, maksiat, enggak faham. Ya, atau faham tapi lemah imannya, lemah ibadahnya. Ya, kita dikasih peringatan ini, udah sampai Jember ya kan, gempa. Dari Jawa Barat, Jember. Kemudian erupsi Semeru. Surabaya, Jember, Mahubi Ba'id. Mahubi Ba'id, tidaklah jauh dengan Lumajang. Ya, kita enggak tahu, perbanyak istighfar, perbanyak ibadah hadirin sekalian. Nah, terutama di saat sujud, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini mengangkat kedua tangan setelah ruku seperti berdoa. Nah, ini banyak kesalahan. Ngangkat tangannya gini. Jadi pingin membuat sensasi atau apa gitu. Padahal salat itu harus mengikuti Nabi. Kalau ngangkat tangan ya begini atau begini. Jangan gini. Sami Allah liman hamidah. Ya, ada min amrihi laisa min amrin nabi. Ya, ini darinya bukan dari Nabi. Hadirin sekalian, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, kata Nabi. Ya. Kemudian takbir ketika imam sedang ruku. Dikatakan di sini, ketika imam sedang ruku, terkadang datang makmum masbuk yang baru bergabung bersama jamaah. Ia biasanya melakukan salah satu daripada tiga tindakan ini. Yang pertama, takbir 2 kali dia. Imam kan ruku ya, datang makmum. Takbir pertama, takbiratul ihram. Ia lakukan saat berdiri sebelum ruku. Kemudian takbir untuk ruku. Ini salat orang yang sah. Takbiratul ihram dulu. Ya, kemudian takbir ruku. Ini salat orang yang sah. Ya, kemudian yang kedua, takbiratul ihram saja. Takbiratul ihram, lalu kemudian rukuknya enggak pakai takbir. Salatnya sah, tetap sah. Ya, karena dia memulai salat dengan takbiratul ihram. Ya. Kemudian salat sah tanpa melakukannya dan ia pun tidak perlu sujud sahwi. Jadi yang pertama lebih bagus, yang kedua sah, tidak apa-apa. Tapi yang ketiga begini, melakukan takbir untuk ruku, bukan niatnya takbir ihram. Datang takbir langsung ruku, berarti takbir ruku. Ya, orang seperti ini enggak sah salatnya. Ya, kenapa? Karena dia tidak
mulai dengan takbiratul ihram. Jadi datang Allahu Akbar langsung ruku. Takbiratul ruku berarti harus takbiratul ihram dulu. Ya, nah ini harus dipahami. Ikhwah fillah, dikatakan di sini orang yang tidak mengucapkan takbiratul ihram sama dengan belum melakukan salat, kata Imam Nawawi. Ya, orang yang tidak mengucapkan takbiratul ihram dianggap dia belum salat, maka dia harus mengulanginya kembali dengan memakai takbiratul ihram. Paham ya? Kemudian bagaimana ketika ruku? Mata memandang kemana? Memandang ke kaki, boleh enggak? Ya, jadi ini termasuk kesalahan seorang mengarahkan pandangannya ke tempat kakinya berpijak ketika ruku dan mandang ke depan saat duduk dalam solat. Ya, telah ditetapkan oleh Nabi, beliau memandang ke tempat sujud dalam solat, bukan kakinya yang dilihat. Kaki saya bersih enggak tadi ya, dilihat kakinya. Seharusnya memandang ke tempat sujudnya itu, kata Nabi begitu. Nah, inilah hadirin sekalian cara kita untuk ruku. Kemudian anggapan telah mendapatkan satu rakaat, imam mengucapkan sami Allahu liman hamida. Ya, para makmum masbuk ada yang baru masuk jamaah saat imam telah ruku. Bersamaan dengan takbir si makmum untuk masuk ke dalam solat, imam mengucapkan sami Allahu liman hamida. Si imam tadi menghitungnya sebagai satu rakaat. Tapi dibahas di sini hadirin sekalian oleh Lajnah Daimah bagian fatwa di Arab Saudi, orang yang mengucapkan takbiratul ihram pada saat imam telah mengangkat kepalanya dari ruku tidak dianggap telah mendapatkan rakaat. Demikian pula orang yang mengucapkan takbiratul ihram lalu takbir untuk ruku, lalu ia ruku pada saat imam telah bangkit dari rukuknya. Jadi di sana kalau muftinya begitu ya, bersepakat kalau makmum itu masih mendapatkan imam ruku, dia dapat. Tapi kalau sudah sami Allahu liman hamida, tidak dapat rakaat itu. Itu kesimpulannya seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza ji'tum ila as-salah wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Wa man adraka raka'ah faqad adraka as-salah." Jika kalian datang ke salat dan kita dalam keadaan sujud, ikut sujud langsung. Tapi kamu tidak dianggap dapat rakaat itu. Langsung sujud tapi tidak anggap dapat rakaat. Ya. Nah, ini hadirin sekalian beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian juga seringkali seorang mengeraskan bacaan beberapa kalimat dalam kunut. Ya, dikeraskan mungkin selain imam ya terutama. Ini tidak harus seperti itu. Dilarang mengangkat suara mengeraskan, ya, apalagi ketika kunut. Karena di sini kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pergi bersama Rasulullah, bila melewati suatu lembah, kami membaca tahlil dan takbir dengan suara keras. Ya, memang disunahkan kalau kita lagi nanjak ke atas kita bertakbir. Lagi turun kita disuruh Subhanallah, tasbih. Seperti itu sunnah. Tapi dengan suara keras. Maka Nabi mengatakan, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Ya, wahai manusia, kalian tidak sedang berdoa kepada Rabb kalian yang tuli gaib. Sayangilah dirimu, jangan terlalu keras seperti ini. Ya, fa innakum la tad'una asam wala ghaiban. Kamu tidak minta kepada yang tuli. Allah itu Maha mendengar, tidak harus keras-keras seperti ini. Ya, atau yang enggak ada. Innahu ma'akum, sungguhnya Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, sungguhnya Allah itu Maha mendengar dan dekat sekali. Nah, ini anjuran Nabi agar tidak mengganggu yang lainnya. Hadirin sekalian, walaupun baca Al-Quran, ya tidak harus keras-keras, apalagi masuk speaker. Di masyarakat kita ini terbiasa seperti itu. Ya, di zaman Nabi azan bas itu saja yang dikeraskan, azan.
Ada orang sekarang kalau nggak ada itu kita susah bangun, tiba-tiba azan gitu aja, terlambat kita. Makanya ada ngaji dulu, ada istilahnya sholat-sholat, syair-syair, ya sehingga kita terbiasa. Itu sebetulnya perasaan kita aja sebetulnya. Kalau kita memang punya tanggung jawab, kita mantu bangun sebelum azan sekalipun. Ya, karena kita terbiasa. Tiba-tiba listriknya mati, nggak ada apa-apa, berarti kita tidur terus begitu, nggak sholat subuh. Ya kan, nggak boleh seperti itu. Alasannya tadi nggak ada, sholat nggak dengar, ya tidur lagi akhirnya. Ya itu lain persoalan, dosa berarti kita. Ya, jadi akhirnya terbiasa dengan gitu-gitu itu. Di zaman Nabi tidak ada seperti itu. Cuma ini tambahan. Ada yang mengatakan iya, anak membantu. Anak kalau nggak ada gitu-gitu itu nggak bangun. Ya maksudnya syair, kemudian apa? Suaranya Gus Dur ya. Ada yang mengatakan gitu ya. Selawatnya Gus Dur, terus apa namanya syairnya Misyari Rosyid itu ya kan? Atau apa? Sholat-sholat apa itu? Nah ini baru kita apa? Bangun. Ya mandi-mandi baru persiapan azan begitu. Karena kebiasaan. Tapi kalau kita biasakan nggak harus dengar kayak gitu juga nggak ada masalah. Memang kita punya kewajiban. Di antara termasuk menghargai salat, anda ta'ti fil masjid qabla azan atau qabla iqamah. Alal aqal. Ya termasuk menghargai, menghormati salat, kita datang ke masjid sebelum azan sekalipun itu bagus. Ya minimal sebelum apa? Qamat. Menunjukkan di hati anda ta'zim lis-salah. Menghargai apa? Salat. Hadirin sekalian. Sebelum apa? Iqamah. Jangan tiap hari datang ke masjid ketika iqamah. Imam takbir langsung. Ya. Nah, ini kebiasaan di masyarakat kita. Ya, tentunya beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang perhatian sama Allah diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia perhatian sama salat, dia perhatian sama wudu, dia perhatian sama waktu-waktu sholat, tentunya dia akan diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa' min jinsil amal. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Amal kita. Hadirin sekalian. Ya, semakin kita banyak berbuat kebaikan, dijauhkan dari apa? Masari'us su'. Apa itu? Hal-hal yang buruk, sumber-sumber keburukan. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin merasakan ada orang dijaga kesehatannya, dijaga hartanya, dijaga anak-anaknya, dijaga dari penyakit, dijaga dari pencuri. Banyak orang dicuri kendaraannya. Dia dijaga, berarti dia banyak beramal kebaikan. Berarti banyak beramal apa? Kebaikan. Kok rumahku nggak ada pencuri dari dulu? Ada orang mengatakan begitu. Ya, padahal banyak pencurian. Berarti tidak hanya unsur itu aja, ada unsur lain, yaitu Allah. Karena Rasulullah mengatakan, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su'." Orang yang suka berbuat kebaikan akan dipelihara dari apa? Keburukan. Ya, seperti itu. Barang siapa yang ingat kepada Allah di saat senang akan diingat di saat apa? Susah. Seperti itu. Dikatakan di sini imam mengkhususkan dirinya sendiri dalam doa qunut. Kesalahan lain dalam masalah qunut adalah imam mengkhususkan dirinya untuk berbicara dengan kata ganti orang pertama. Ya, misalnya hanya untuk dia saja. Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait. Padahal dia berjamaah. Seharusnya apa? Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kalau Allah mahdini ya jangan doakan, jangan aminkan, dia saja yang aminkan. Kan gitu. Seharusnya dia ngerti bahasa Arab. Nah, perlu di sini bahasa Arab lagi-lagi penting sekali. Jadi menggunakan kalimat jamak. Kalimat apa? Jamak. Jangan untuk dirinya sendiri. Ya Allah, sayangilah aku ya Allah.
Saya ingin aku terus. Imamnya makmumnya nggak dapat. Tidak boleh. Pernah ada orang Badui kencing di masjid. Ya, Masjid Rasul dulu nggak seperti sekarang, belum ada pagar-pagarnya atau apa. Orang ini nggak tahu kalau di situ ada Rasul dan para sahabatnya. Dia mungkin lewat jalan yang lain, masuk pojok masjid dan kencing di situ. Dilihat oleh para sahabat. Sahabat gemes mau menghampiri dia, mau dipukul para sahabat. Dia lihat para sahabat akhirnya kayak ya apa gitu, takut melihat para sahabat mau memukul gitu. Tapi Rasul mencegah. Ya, sehingga sahabat enggak jadi memukul. Kata Nabi, ambilkan ember, isi air, kemudian siramkan ke tempat orang Badui itu kencing. Maka disiram. Kemudian dipanggil sama Rasul orang Badui ini. Kata Rasulullah, ya fulan, tahu apa ini? Tempat ini apa ini? Masjid. Baik, masjid. Masjid yubna lis-shalah wa li dzikrillah wal Qur'an. Masjid ini dibangun untuk salat, untuk zikir kepada Allah, untuk baca Quran. Wa laysa lil baul wal qadar. Bukan untuk baul, kencing atau kotoran. Tak boleh seperti itu. Ya sudah, Nabi tak memarahi, suruh pulang. Namanya Badui, orang kasar. Ya, kadang datang seumur hidup cuma sekali menemui Nabi. Kadang habis itu sudah enggak ketemu lagi. Badui, maka cara bermuamalah beda. Ya, sehingga lihat para sahabat gitu, orang Badui mangkel, dipelototi sama para sahabat. Ya, tapi tidak berani para sahabat, dilarang oleh Nabi. Beberapa hari kemudian dia enggak ada, beberapa hari baru datang, kemudian dia ikut sholat berjamaah. Dalam sholat jamaah dia berdoa. Dalam doanya dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamna siwana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Selain kami berdua jangan rahmati. Badui. Akhirnya Nabi dengar, subhanallah, Nabi diberitahu oleh Allah. Nabi dengar. Kata Nabi, siapa tadi yang ngomong begini minta rahmat untuk aku dan dia saja? Saya, ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kenapa kamu halangi yang lain untuk mendapatkan rahmat? Sahabat-sahabat yang lain perlu mendapatkan rahmat. Habis ya Rasulullah, mereka mau mukul saya kemarin tuh. Saya takut mau dikeroyok. Kamu baik ya Rasulullah. Tapi mereka melototi saya, mau dugu aja, mau mukul saja sama saya. Saya takut. Maka cukup kita berdua saja Rasulullah, dapat rahmat. Yang lainnya jangan. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Ya, rahmat untuk kalau kita berombongan pakai dhamir jamaah. Nahnu. Allahumma arhamna waghfir lana, ya, dan seterusnya seperti itu. Begitu juga imam. Kemudian juga yang patut menjadi catatan, terlalu panjang baca kunut itu. Memang Nabi hadirin sekalian, kunutnya itu enggak panjang, lemah, pendek maksudnya. Ya, jadi kalau memang misalnya makmumnya kuat enggak apa-apa, apalagi Ramadan. Enggak apa-apa, pengin doa memang. Tapi di masyarakat yang lain dilihat dulu. Biasa kunut panjang, kita kunut panjang akhirnya bermasalah. Jadi imam harus hakim, bijak, melihat kondisinya. Imam diundang di suatu masjid jamaah yang pingin mereka siap kunut panjang. Tidak apa-apa, kunut panjang, silakan. Ya. Imam diundang suruh baca kunut, tanya dulu, ini kunutnya biasa panjang apa pendek? Oh, tidak pernah kunut panjang di sini. Kunutnya pendek semuanya. Ya sudah, dia harus ngikuti seperti itu. Ya, enggak sama hadirin sekalian. Bahkan para ulama sering menegur dulu, Syekh Sudais. Ya, kenapa kalau panjang sekali kunutnya? Ditegur. Ada beberapa ulama-ulama senior tidak menyarankan kunut panjang. Ya, ditegur karena Mekah tidak semua orang kuat sholat panjang, kunut panjang. Ada yang pengen cepat pulang, seperti itu. Begitu juga hadirin sekalian, banyak orang setelah kunut membaca kunut mengusap muka. Ya, ini tentunya tidak ada dasarnya. Ya,
Kalau mengangkat kedua tangan, na'am. Tapi kalau mengusap wajah dengan tangan satu dua, tidak ada dasarnya. Tidak ada dalilnya seperti itu. Hanya orang terbiasa. Habis doa kalau nggak ngusap muka kayak apa gitu. Ya, itu berarti kembali ke kebiasaan, bukan dari dalil. Sedangkan agama ini harus pakai apa? Dalil. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan ruku'. Insyaallah nanti kita teruskan yang berkaitan dengan apa? Sujud. Ya, sampai di sini barangkali ada yang bertanya. Dia tetap dapat pahala jamaah. Allahu alam, kalau dapat rakaat tidak. Mudah-mudahan dia dapat pahala apa? Jamaah. Artinya tidak dapat rakaat itu sama sekali bersama imam. Tidak dianggap sholat bersama apa? Imam. Berarti apa itu? Tidak dapat apa? Jamaah juga. Oh, alam begitu pengertiannya. Ya, karena dia tidak dianggap dapat sholat bersama apa? Imam. Makanya dia dapat pahala ke masjid. Sama dengan orang yang datang ke masjid, imam sudah apa? Salam. Dia tidak dapat apa-apa. Masa dapat jamaah? Tidak kan? Tapi dia dianggap tetap disuruh ke masjid untuk sholat di masjid. Walaupun terlambat, dia dapat pahala sholat apa? Di masjid. Ya. Atau dia berjamaah dengan orang. Lebih baik begitu. Ya, tapi mudah-mudahan dia dianggap dapat apa? Jamaah. Wallahu alam. Mudah-mudahan. Jadi intinya dia menunggu imam salam, dia berjamaah dengan temannya lain. Tidak ada yang mengatakan begitu. Tetap disuruh ikut imam. Cuma Nabi mengatakan tidak mendapatkan sholat jamaah, tidak mendapatkan rakaat bersama imam 4 rakaat tidak dianggap. Ya, mudah-mudahan tetap masih dianggap dapat apa? Sholat jamaah, karena dia masuk sebelum imam salam. Cuma nggak ada keterangan lain. Mungkin ijtihad para ulama. Itu saja. Ya, mudah-mudahan saja. Ya, artinya kalau bisa seorang muslim itu jangan seperti itu. Ya, perhatian terhadap waktu apa? Sholat. Makanya perhatian sama azannya, perhatian sama qomatnya berapa menit, perhatian dia waktu. Saya ini harus sholat jamaah ini. Sekian saya sudah harus di masjid, harus begitulah. Ya, kalau dia memang perhatian sama sholat, gitu. Artinya membuat kita juga hari itu malu dilihat baru apa? Masuk rakaat terakhir gitu. Tapi kalau tiap-tiap hari ya malu gitu. Kalau sekali-sekali mungkin ya. Ya, mudah-mudahan dia mendapatkan apa? Jamaah. Wallahu a'lam. Keterangan antum mengenai sholatul Jumat itu ada beberapa jamaah yang tidak dapat rukuk di rakaat kedua. Itu ya, akhirnya dia tetap 2 rakaat. Mestinya kan 4 rakaat. Iya. Jadi bagaimana kita menerangkan ke masyarakat? Harus diberitahu. Sekali-sekali khatib memberitahu bahwa fatwa para ulama itu begini seharusnya. Kalau dia sholat 2 rakaat karena dia tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tahu, dia harus menambah 2 rakaat. 2 Jumat dia menambah berapa? 4 berarti. Sama seperti suruh begitu. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, ya orang nggak tahu nggak dihukum, diajari sampai dia tahu, diberitahu. Kalau sebelahnya paham, boleh mengingatkan dia. Kalau sebelahnya paham, Iya, diingatkan. Suruh nambah.
Seperti itu. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.